pemodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini membahas pentingnya sanitasi dalam pencegahan penyakit di daerah rawan bencana. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD, dan juga bersama Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Insinyur Putu Adipta Eka Putra STMM EPU ASEANENG. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon di 24644 atau bisa melalui WhatsApp di 081139999790. Sanitasi, ini adalah upaya kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit akibat lingkungan yang kotor. Nah, bagaimana pentingnya sanitasi dalam pencegahan penyakit di daerah rawan bencana, apalagi Buleleng. Beberapa waktu lalu ini ratusan keluarga kakak di kalangan miskin ekstrim di Buleleng ini mendapatkan bantuan fasilitas sanitasi berupa jamban. Nah, seperti apa pendengar? Kita akan langsung bahas hal ini bersama PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi, Dr. Arya. Iya, selamat pagi Henny, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada rekan saya, Bapak Eka, Kadis PUPR. Ini rekan saya sejak kecil nih. Ya. Ya, senang sekali bisa buat Singaraja, buat Buleleng bisa hadir berdua di sini membahas hal yang menurut saya sangat penting dan menarik ya Henny ya. Ya. Saya mulai pantun dulu ya, biar semua pendengar RRI Singaraja dan di sekitar semangat ya. Ikan pari, ikan sepat. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Cakep. Cakep di hari Kamis yang manis ini langsung dikasih pantun sama Pak Kadis Kesehatan G. Yeah. Dan seperti tadi duluan Dr. Arya yang menyapa langsung Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Insinyur Putu Adipta Eka Putra STMM EPU ASEANENG. Lengkap ini Heni. Sapa. Baik, terima kasih Mbak Eni, terima kasih rekan-rekan Pro 1 Singaraja dan teman kami ini, sahabat kita dari kecil Dr. Arya yang selalu sama-sama. Yeah. Sekarang ketemu lagi di sini. Dan sekarang bersinergi ya Dok ya untuk menciptakan kesehatan masyarakat Buleleng. Dan menariknya beberapa waktu lalu ini masyarakat Buleleng mendapatkan bantuan fasilitas sanitasi betul sekali, berupa jamban. Nah, ini menariknya berarti bagaimana sebenarnya sanitasi di Buleleng, fasilitas sanitasi di Buleleng saat ini kondisinya seperti apa mungkin, Pak Kadis? Oke. Saya bawa dulu ke konsep kesehatan masyarakat ya Mbak Heni ya. Izin Pak Kadis ya. Jadi penyakit kalau kita kaitkan dengan infeksi ada 3 elemen. Pertama adalah lingkungan, kedua kuman, dan ketiga adalah manusianya atau host. Kumannya agent, lingkungan, dan environment. Jadi manusia itu termasuk budaya kita. Nah, yang dibahas di sini kan jelas sekali aspek sanitasi atau lingkungan. Yeah. Jadi infeksi atau penyakit itu akan muncul kalau salah satu elemen itu mengalami masalah. Dalam hal ini kita bicara lingkungan, kurangnya sanitasi yang baik. Begitu juga kalau elemen yang kedua saya singgung sedikit juga ada masalah. Misalnya manusianya imunitasnya rendah, pola hidupnya buruk. Atau yang kedua kuman, dia mutasi, jumlahnya bertambah, itu menimbulkan penyakit. Apalagi kalau ketiga-ketiganya ini bermasalah, kumannya bertambah banyak, bermutasi, kemudian sikap perilaku manusia buruk dan imunitasnya, daya tahan tubuhnya menurun, plus lingkungannya buruk. Nah, itu sangat memudahkan infeksi. Kalau kita bicara sanitasi misalnya, kalau terjadi bencana alam, bahkan
masyarakat dengan sanitasi yang baik pun akan mengalami kendala atau penyakit infeksi akut ya, kayak diare, gangguan kulit, saluran nafas. Apalagi kalau Terjadi pre-existingnya sanitasinya buruk, tidak ada jamban misalnya. Oleh karena itu kami senang sekali ada program pemerintah untuk mengentaskan kekurangan jamban di wilayah Buleleng. Karena apa? Karena faktanya sangat real. Mohon maaf ini kepada seluruh warga. Dalam evaluasi provinsi di Bali 2024 ini masih ada 2 kabupaten yang pemenuhan jambannya belum sesuai standar, yaitu 80%. Yaitu siapa? Ternyata Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Walaupun Buleleng sedikit lagi akan tercapai 80%, dan itu kami yakin, saya bersama Pak Kadis PU, Pak Adipta Eka Putra, dan juga PMK Buleleng, bahwa 2025 pemenuhan jamban kita akan mencapai melampaui target yang diharuskan secara standar, yaitu lebih dari 80%. Sementara Karangasem bahkan kemarin dalam evaluasi provinsi masih di bawah 50%. Okay. Jadi itu poinnya, bahwa kalau kita mau sehat, maka 3 elemen itu harus maksimal, fit, manusianya, kumannya harus kita kendalikan, dan lingkungan. Lingkungan kita sudah real sekarang ada program jambanisasi. Tetapi jangan kita berharap, saya mengajak masyarakat selalu mengandalkan pemberian dari pemerintah. Kenapa sih kita tidak melakukan manajemen keuangan secara privat, personal, tingkat rumah tangga? Kita utamakan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ya misalnya kepesertaan BPJS, kemudian menghilangkan kebiasaan merokok, dan yang terakhir ini lengkapi rumah kita dengan jamban. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Lingkungan yang sehat termasuk sanitasi yang baik. Kategori sanitasi yang baik mungkin menurut masyarakat seperti apa, atau menurut persepsi dari kacamata dokter itu seharusnya bagaimana begitu, Dok? Karena tadi dokter bilang sebenarnya masyarakat kita sebenarnya mampu untuk buat jamban, tapi entahlah ini budaya atau seperti apa begitu, Dok? Iya, jadi ini akan kembali ke mental dan budaya kita. Makanya saya kasih analogi tadi, banyak kok masyarakat kita, saya jamin informasi ini valid dan saya lihat sendiri, mereka bisa membeli rokok dalam 1 hari 50.000, dan kalau itu dihitung sebulan itu 1,5 juta, ketimbang mampu dia mau membayar iuran BPJS yang dalam sebulan tidak sampai 100.000. Jauh kan itu perbandingannya. Ya sama saja, sekarang kita mau nggak membeli jamban yang harganya mungkin nggak sampai jutaan untuk dipasang dan digunakan sekian puluh tahun bersama keluarga, ketimbang misalnya kita ke kali atau ke selokan, dan itu akan menjadi sumber penularan penyakit. Oleh karena itu saya selalu menekankan, tugas tanggung jawab kesehatan itu tidak hanya kembali kepada pemerintah, tetapi juga justru lebih banyak peran masyarakat yang dipentingkan dalam hal ini. Begitu. Baik. Dokter tadi juga menekankan tidak terjadi bencana saja, karena kalau lingkungannya tidak sehat itu akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Artinya kita sudah punya sanitasi yang baik saja, kayak negara-negara maju. Begitu ada bencana pun akan timbul berbagai insiden penyakit akut. Apalagi tidak gitu. Kan itu memberi dampak double. Ya, jadi penyakitnya akan menjadi lebih banyak gitu. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan juga, Dok. Musim penghujan, kasus DB sudah mulai naik juga kan begitu. Baik. Ya. Berarti sebegitu pentingnya sebenarnya masyarakat kita mempunyai sanitasi ataupun salah satunya begitu jamban ini, Dok ya. Iya, betul. Jadi karena memang kalau kita bicara penyakit menular itu secara umum penularan paling banyak itu salah satunya dari feko oral namanya, yaitu dari lingkungan yang tercemar oleh kencing, oleh kotoran manusia yang dihinggapi vektor, dalam hal ini lalat atau serangga lain, kemudian dah hinggap ke makanan kita, kemudian kita mengkonsumsi, nah itu penularan. Penyakit infeksi yang lain yang penularannya tidak mudah juga ada, yaitu dari pertukaran darah, misalnya dari jarum suntik narkoba, dari hubungan suami istri, perilaku seksual yang tidak sehat. Tetapi yang paling mudah menularkan dari feko oral ini yang ditularkan oleh lalat, di mana ada lingkungan terkontaminasi kotoran manusia, entah itu muntahan, kotoran dari yang sakit, entah itu dewasa, anak-anak atau balita, kemudian ditularkan oleh serangga atau lalat ke makanan di kantin misalnya, atau di restoran atau di lingkungan rumah tangga. Nah itu akan mudah menularkan. Makanya kasus kejadian infeksi saluran cerna di tempat kita, demam tifus itu juga masih banyak. Jadi ini terkait langsung dengan ketersediaan jamban yang memenuhi
standar kesehatan. Gitu. Jadi kita bicara fungsional nih, perilaku kita, mental budaya, dan kemudian nanti Pak Eka pasti akan menyampaikan aspek struktur infrastrukturnya akan begitu. Baik, Ya. baik. Nah, itu kenapa pentingnya ada program atau jamban ini, Pak Eka. Kalau tadi sedikit disinggung oleh Dokter Arya itu terkait dengan pemenuhan jamban yang ternyata belum di Buleleng. Datanya gimana, Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Eni, terima kasih untuk teman-teman pemirsa Pro1, Pak Dokter. Jadi baik, terima kasih kami dari Dinas PU mapping dari sisi infrastruktur. Jadi sanitasi merupakan bagian dari infrastruktur kita. Ya. Kita di Buleleng dengan kondisi topografi negara gunung, dengan penduduk paling padat di Bali, jadi bisa dipastikan akan lebih kompleks situasinya. Perencanaan jadi kunci suatu wilayah. Nah, ini penting. Tata ruang kita harus dijaga dari awal. Jangan sampai suatu kota tumbuh secara liar, tidak teratur, tidak ada sempadan. Antar rumah juga harus jelas batasannya, di mana drainasenya, di mana selokannya, sehingga secara total nanti dipastikan bahwa ada benang merah, baik itu sanitasinya. Masih ada 3 sebenarnya kalau dari kami. Ada persampahan, ada drainase, dan ada air limbah. Nah, ini penting untuk di Buleleng. Jadi kondisi kita betul terakhir kita sudah kemarin serah terima tanggal 10 Desember kemarin kita ada program pembangunan sanitasi di 10 desa di seluruh kecamatan, di seluruh Kabupaten Buleleng, menyasar 200 bilik. Kita sudah selesaikan dengan bagus, dan teman-teman dari Balai Permukiman Wilayah Provinsi Bali, Kementerian PU sangat apresiasi terhadap kinerja kita. Semua selesai dengan baik, sudah oke, sesuai dengan standar SNI. Nah, ini berkondisi positif terhadap tadi persentase sanitasi kita. Sanitasi bisa dibuat secara pribadi ataupun secara komunal, tergantung dari situasi kondisi di lapangan. Contoh misalnya kalau di posisi di Kampung Anyar misalnya, aksesnya ke dalam susah, jadi gang mobil nggak bisa masuk, yang dibuat dengan sistem komunal. Jadi ketika kita akan kuras misalnya split tanknya mereka, itu langsung kita pakai pipa panjang ke sana, sedot, langsung 1 detik aja, jadi lebih cepat jadinya. Baik. Nah, untuk perumahan mungkin di masing-masing rumah, dan sistemnya pun ini harus dijaga juga. Jadi orang masih belum sadar, setiap 3-5 tahun itu wajib sebenarnya dikuras. Kenapa wajib dikuras? Untuk menjaga kondisi air tanah kita. Karena ada rembesan ini. Rembesan dan jarak juga dari sumber air juga harus jaga. Jangan sampai nanti dengan kita membuat split tank malah menjadi sumber penyakit buat masyarakat di sana, seperti itu. Yang kedua juga ini masalah drainase kita, drainase. Jadi kemarin juga Pak PJ Bupati bersama tim terkait sudah rapat untuk persiapan tahun baru kita ini harus aman dari sisi bencana. Ya. Termasuk Sanitasi. juga. Jadi kita ditugaskan untuk siap alat-alat semua, man-nya semua harus siap, dan juga sistemnya harus cepat. Banjir di Buleleng pasti ada. Kita sudah petakan di mana titik banjir, namun jangan sampai banjir itu merugikan masyarakat. Mungkin harus hitungannya jam di sana. Sejam 2 jam harus sudah surut itu. Nah, kami di PU siaga 1 terhadap itu. Kita lipat gandakan kekuatan kita untuk di lapangan, personil kita yang biasanya tiap bulan kita siagakan 100 orang, kita per hari ini siagakan 200 orang. Membersihkan selokan drainase kita sebelum hujan harus bersih, saat hujan siaga di lapangan, pasca hujan kembali dibersihkan. Ini penting karena air drainase masuk ke laut itu sekarang pasang kondisinya. Jadi makin agak terhambat ya. Dampaknya adalah di posisinya di Kampung Anyar sekarang. Jadi kadang-kadang airnya kembali ke daratan. Efeknya adalah Kampung Anyar agak tergenang sedikit. Seperti itu. Baik. Yang kedua, pintu air kita pantau pintu airnya. Karena kita di Buleleng ada titik tertentu subak dengan drainase 1 jalur dia. Nah, ini difusi ini akan bermasalah.
Kalau drainase prinsipnya adalah membuang air maksimal ke laut. Tapi kalau teman-teman di Subak, dia memenuhi sawah yang dulu, ditahan airnya. Nah ini kita di bawah harus sinergi. Kami sudah upayakan maksimal di lapangan dengan teman-teman Subak, sehingga dampaknya nggak ada buat masyarakat seperti itu. Baik. Nah untuk persentasenya ini juga sekarang udah meningkat sekarang. Oke. Jadi kita dengan teman-teman kolaborasi dengan seluruh stakeholder di Pemkab Buleleng, kami di PU, dari teman-teman dinas kesehatan, dinas sosial, dinas Perkimta, setiap izin PBG misalnya wajib harus ada jambannya. Nah itu penting, jangan sampai nanti malah mengurangi persentase kan. Iya. Jadi ada penambahan pasti. Yang kedua, sistem dari kita APBN. Kemarin 200 jamban sudah diserah terimakan. Belum lagi yang APBD. Artinya ke depan tadi seperti Pak Dokter bilang pasti akan meningkat kita, As Tenggara akan bisa memenuhi standar minimal kita seperti Baik. itu. 200 jamban kemarin ini baru berapa persennya ya ini yang sudah teratasi berarti Pak? Kalau kita sudah mencapai kurang lebih hampir 75-an lah. Oke. Jadi sudah sedikit lagi. Di samping juga individu juga pasti buat masing-masing individu. Nah ini yang akan kita hitung kembali. Karena kan kita yang resmi dari kita, yang masing-masing rumah akan jauh meningkatkan juga persentase itu. Seperti itu. Kemarin yang terkait dengan jamban sanitasi ini lebih banyak di desa kah atau malah di perkotaan ini yang banyak atau seperti apa Pak Kades? Yang kemarin, yang tahun ini, tahun 2024 ini kita fokus di pedesaan. Oke. Karena di kota harus kita akui masyarakat sudah mulai sadar terhadap pentingnya sanitasi. Jadi hampir semua rumah di kota sudah memiliki, baik yang individu maupun komunal. Untuk pedesaan ini kita dorong masyarakat lewat sampling dengan menyasar masyarakat yang kurang mampu dulu. Jadi yang memang betul-betul membutuhkan itu per desa kita data kurang lebih ada 10 titik di masing-masing desa, di 20 desa, di 10 desa. Ada 20 titik di masing-masing desa, sehingga kita kemarin bangun 200 titik di desa. Dengan harapan nanti ini juga bisa menstimulasi para pengusaha, teman-teman di perbankan, teman-teman yang mampu mungkin akan ikut berdonasi juga buat masyarakat yang kurang mampu. Nah, kami pemerintah di depan mendorong, menyiapkan regulasi seperti itu. Baik, Niki karena Pak Dokter juga akan segera ada urusan yang penting juga yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ini lebih banyak ke kesehatan Dumun terkait dengan sanitasi tadi Pak Adipta juga menyinggung terkait dengan kondisi septic tank juga berpengaruh dengan kualitas air tanah kita. Nah, gimana ini Dok? Apalagi perumahan ini semakin banyak sekarang begitu. Kalau kita bisa hitung mungkin banyak sekali septic tanknya begitu. Iya betul. Saya tadi menyepakati ya dengan Pak Adipta bahwa belum terpenuhnya syarat pemenuhan jamban itu memang lebih banyak sekarang terkonsentrasi di daerah pedesaan. Kalau di perkotaan seperti tadi dengan skema PBG yang sangat cerdik ya, mengisyaratkan harus ada jamban, tentu itu akan mempercepat pemenuhan kalau di level kota. Tapi yang saat ini perlu banyak perhatian kita adalah yang di desa-desa, karena mereka masih memiliki alternatif ke kali, ke kebun gitu ya, buang air besarnya. Nah terus yang kedua soal septic tank, sebetulnya itu ada standar pemeliharaan sanitasinya, walaupun sebetulnya bakteri dalam kotoran kita itu memberi dampak positif ya kepada kesuburan tanah, tetapi yang perlu diwaspadai tadi adalah pencemaran air tanah gitu, sehingga kalau ini kita cegah dengan baik, maka ada satu output bahwa masyarakat saat menggunakan air minum itu betul-betul harus dimasak dengan baik itu, sampai mendidih 100 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Nah untuk mitigasi seperti Pak Kades bilang tadi bahwa memang septic tank ini perlu pemeliharaan, jangan sampai penuh sehingga ada pengurasan. Sekarang jasa pengurasan kan sudah sangat banyak. Itu juga nanti saat membangun rumah, saya sedikit bicara ke struktur bangunan jadinya. Mestinya ini rekanan pembuat rumah, pemborong betul-betul menyesuaikan dengan standar bagaimana sistem septic tank itu yang baik, sehingga penguraian itu bisa dilakukan secara optimal, tidak menyisakan limbah yang banyak ke air tanah maupun ke lingkungan.
Nah lalu terkait hal lain, Mbak Heni dan pendengar RRI dimanapun berada, Kabupaten Buleleng ini secara legal formal sudah memiliki kesiapsiagaan bencana sebetulnya ya. Di Dinas Kesehatan ada tim konjinesi namanya. Seandainya ada bencana, kita memiliki sejumlah stakeholder yang sudah di SK-kan untuk melakukan tindakan. Begitu juga rumah sakit rujukan, dalam hal ini RSUD Buleleng sudah memiliki tim siaga bencana. Mereka sudah rajin melakukan simulasi dan kita sudah terlatih untuk itu. Kita pernah menghadapi COVID, kita pernah mengalami diare atau keracunan massal di sekolah-sekolah dan itu kita bisa lakukan. Jadi artinya dari sisi fungsional kita dalam pemberian layanan masyarakat seandainya ada wabah dan itu terkait dengan kondisi lingkungan yang buruk, kita sudah menyiapkan untuk bisa menerima kondisi darurat di dalam masyarakat. Gitu. Kemudian terkait dengan sanitasi saat bencana, Dok, apalagi sekarang kan musim penghujan, banyak genangan-genangan juga, Dok. Apa yang perlu dilakukan masyarakat kita agar sanitasinya juga tetap dalam kualitas baik, begitu, Dok? Iya. Pertanyaan ini juga sangat penting menurut saya, apalagi sekarang perubahan musim dari hujan, dari kering atau kemarau ke hujan kan cenderung ada genangan. Makanya dalam pengentasan demam berdarah kita kan selalu harus melakukan PSM itu ya. Jadi bagaimanapun juga genangan air itu kita hilangkan secara mandiri, tidak harus menunggu pemerintah yang melakukan. Dalam hal ini misalnya selalu memikirkan fogging adalah yang paling penting. Tetapi kan juga harus kita pikirkan bahwa habitat nyamuk itu yang harus kita pikirkan hilang dengan menguras genangan air, menguras bak mandi, ada botol atau apapun yang mengenang itu kita hilangkan. Setelah itu baru kita berpikir fogging yang hanya memberi dampak jangka pendek dan juga bubuk abate yang mungkin agak panjang sekitar 3 bulan. Tapi yang paling prinsip dan mendasar adalah menghilangkan genangan air tersebut. Menghilangkan genangan air secara mandiri juga. Betul, tidak ya. menunggu Jadi pemerintah. saya kembali ke konsep awal bahwa pembangunan kesehatan masyarakat itu semestinya secara proporsional itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, bukan mengandalkan program-program pemerintah yang sifatnya mungkin tidak bisa setiap hari. Begitu. Sementara kebutuhan kesehatan kita kan sehat setiap hari. Tidak misalnya tahun depan dapat 200 jamban dan selanjutnya, tapi ini kan kebutuhan kita sehari-hari. Kembali ke kebutuhan ya, bukan hanya pemerintah saja. Terima kasih banyak Dr. Arya ya yang sudah bisa bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ini juga menjawab semua keresahan masyarakat terkait dengan sanitasi. Terima kasih Dr. Arya. Ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga ya ingin ikut bergabung bersama kami melalui line telepon 24644 dan juga melalui WhatsApp kami di 081139999790. Untuk Anda yang ingin ada hal-hal yang mungkin Anda tanyakan begitu, tanggapi terkait dengan topik kita pentingnya sanitasi dalam pencegahan penyakit di daerah rawan bencana. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak dulu ya Pak Adipta ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan Ya, pendengar Pro1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hebal Kengken, pentingnya sanitasi dalam pencegahan penyakit di daerah rawan bencana. Kita masih bersama Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Insinyur Putu Adipta Eka Putra STMM FU ASEAN Eng, dan setelah tadi PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Putu Aryan Nugraha SPPD juga bersama kita, tapi karena ada hal yang harus dihadiri begitu ya Pak Kadis. Pak Kadis, mohon izin juga kita akan mengundang masyarakat juga pendengar Pro1 untuk ikut bergabung bersama kita Pak Kadis di line telepon 24644. Mohon izin kita langsung sapa ya di line teleponnya. Selamat pagi Pro1. Selamat pagi Pro1. Selamat pagi. Iya, dengan Heni Bapak, dengan Pak Maliarsa niki. Pak Ketut Maliarsa. Pak Ketut Maliarsa Bondalam. Nggih, silakan Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak PLT Kadis dan Bapak Kadis PU. Om Swastiastu, Pak Tut, nggih, Rahajeng. Rahajeng. Apa yang disampaikan tadi itu yang apresiasi positif sekali untuk bagaimana kita mencintai kota Singaraja atau Buleleng. Memang benar, tadi ada disampaikan pada iklannya, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Bahkan di lagu juga ada tuh, dengaden awak dise depan anak sing adanin gagingane bukan nyampat anak saya tumbuh luhu. Berarti ini semuanya harus tiap hari membersihkan sanitasi lingkungan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang menyangkut masalah penyakit. Apalagi sekarang musim hujan, TB itu umpamanya. Saya yakin kok dari narasumber Bapak keduanya sudah mempersiapkan bagaimana untuk menanggulangi hal-hal yang untuk menyebabkan masyarakat itu terjangkit penyakit. Nah, pertanyaan tiang adalah sudah sejauh mana dari Bapak Arye sebagai Kadis PLT Kadis dan Bapak yang disebutkan tadi untuk memprogramkan bagaimanakah menciptakan kondisi kota Singaraja yang bersih, jauh dari hal-hal yang sampah berserakan dan lain sebagainya. Karena tiang lihat Ampure niki di Polsek Sukesade di sebelah Daganing itu sampah walaupun sudah ada tempat sampah, tetapi tempat sampahnya kadang-kadang kepenuhan, menggunung. Saya lewat di sana itu baunya.
Nah, ini bagaimana? Apakah di tempat lain ada? Yang saya tahu hanya itu Ampure niki. Wenten kau sering kaliwan mbak mana sering manupure, wenten raos yang iwan kita nunas yang Cinampure. Rahayu. Rahayu, Pak Tut nggih. Pak Tut Maliarsa Bon Dalem niki sampai nyarangin sok semua Pak Tut Maliarsa ya. Ini juga menjadi atensi semua pihak, mungkin sampah dan tadi sanitasinya juga ya. Dan untuk pendengar Pro 1 yang lainnya bisa bergabung kembali bersama kami pendengar di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Iya, sudah tersambung, silakan. Untuk suara radionya mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu biar tidak mecuing kinten. Iya. Nggih. Pak Nyoman Sudarsana niki nggih. Nggih, selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Eni. Swastiastu Pak Nyoman. Terus Pak Nyoman. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Dinas. Selamat pagi Pak Nyoman nggih. Dan juga Bapak Hari Nugraha ya, Dinas Kesehatan. Oke. Tadi kami telah mendengarkan perbincangan terkait dengan sanitasi. Di mana menurut kami sanitasi tersebut sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan lingkungan kita. Di mana kami lihat di daerah bencana banyak terjadi kurangnya sanitasi sehingga berakibat fatal terkait dengan adanya penyakit-penyakit yang berdampak pada masyarakat, terutama diare dan lain sebagainya. Tadi disampaikan bahwa Buleleng belum mencapai target 80%. Masih banyak kurangnya sanitasi di Buleleng. Tadi sudah sampaikan, sudah ada program-program sanitasi, itu sangat bagus sekali. Harapan kami agar Bapak Dinas PUPR terus menggaungkan dan membuat program-program sanitasi sehingga Buleleng tuntas untuk sanitasinya, untuk dicapai minimal 80%. Terkait dengan sanitasi, di mana lingkungan kami lihat sudah semuanya memiliki jamban dan sanitasi. Di mana di lingkungan kami yang menjadi kendala atau tantangan, yaitu adanya kotoran-kotoran peliharaan, yaitu anjing. Ini menjadi hambatan untuk menjaga lingkungan kita. Sekarang bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi penyakit yang liar. Ini yang menjadi tantangan di wilayah kami. Tentunya masyarakat agar jadi sadar untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan juga kami lihat terkait dengan sanitasi, di mana jarak sanitasi dan sumur di lingkungan masyarakat sangat dekat sekali. Itu juga akan pengaruhi kurangnya menjamin kesehatan masyarakat. Pertanyaan kami, bagaimana idealnya jarak sanitasi dan sumur yang kami lihat di masyarakat terlalu dekat sekali. Itu saja pertanyaan kami, mudah-mudahan Pak dapat memberikan penjelasan dan memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan hal-hal tersebut. Sekian dan terima kasih Kon Laben. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga sudah ikut bergabung juga ya. Dan di WhatsApp ada juga menanyakan terkait dengan limbah yang ada baik rumah tangga dan pariwisata bagaimana katanya Pak Kadis. Nah, itu dia nanti ditanggapi sekalian ya. Kita sapa kembali di line teleponnya terlebih dahulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1, Om Swastiastu. Pak Narte, selamat pagi Om Swastiastu. Iya. Silakan Pak Narte. Heni. Sama Heni Pak Narte. Wih, Batalia, selamat Natal. Tahun baru. Tadi, rahayu. Pak Narte nggih. PP lu jalan-jalan dari Sabtu. Endang dari Sabtu. Nggih. Iya. Saya agak kaget cara Bali, nu masih sing lah jamban. Masyarakat ini kan sudah zaman milenial ya. Kira-kira kemarin saya dengar bantuan dari PUTR itu berapa jumlahnya banyak ya.
Nah, apakah teknis untuk mendata itu dari yang bersangkutan atau kepala desa menjajagi? Cara Bali ini takon men kije kelaku semangan basangnya sakit. Apa ke tukade, nah atau ke abiane. Nah, ini mungkin sehingga dilihat daerah-daerah atau rumah yang ada sungai, telabah, dan kebun, apakah itu yang banyak belum punya jamban. Nah, kemudian saya lansia, Pak, ya. Kadang-kadang cari toilet, wih, kike macelo syukur-syukur je jamban duduk, ya syukur jangan duduk, kendal gue aman bejongkok, bi kengkenan kan ini, bejujuk apa kengkena, maaf. Nah, bisa kiranya konstruksi jambannya yang duduk untuk baik bantuan maupun tempat-tempat publik umum. Dari dinas-dinas lah kalau ada, sehingga umum atau masyarakat umum datang dengan kondisi fisik atau umur beda bisa kiranya nyaman kan gitu ya. Ini titipan Pak Kadis. Kemarin saya ke Samsat di Traffic Light Panji, pas tengah-tengah nganginan jalannya bolong ya? Iya, mobilnya bagat detik karena jalannya bongkang beberapa di dekat TPL, Pak. Mudah-mudahan bisa diuruk seberapa sementara dulu. Sudah di. Ya, sehingga karena waktu kemarin saya juga interaktif, saya sampaikan. Sekian, terima kasih Om. Santi Om. Rahayu, Pak Narta, suksema. Apalagi kemarin saat musim hujan itu semakin banyak jadinya berlubang karena ada genangan itu ya Pak Kadis ya. Kaget juga kemarinnya nggak ada, tiba-tiba ada lubang begitu. Baik, kita tanggapi langsung Pak Kadis. Ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem niki. Baik, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih buat senior semua, Pak Ketut Maliarse, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga dan Pak Narta di Banjar Tegal. Yang pertama-tama kami apresiasi buat pemirsa Pak Maliarse di Bondalem terkait dengan apresiasi positif dari perkembangan Kota Singaraja. Betul tadi disampaikan bahwa setiap rumah memang harus dibersihkan setiap hari. Itu kewajiban kita semua. Namun yang paling penting adalah setelah dibersihkan di mana dibuang sampah dan limbahnya. Nah, ini penting. Jangan sampai rumah kita bersih namun dibuang ke saluran misalnya. Sampah pun harus dipilah sebenarnya. Kita ada Pergub 47 dari Bapak Gubernur, harus juga dilaksanakan sebenarnya. Suatu desa ketika bersih di wilayahnya, tidak mengotori desa lain, itu tujuan kita sebenarnya. Makin ke bawah, makin ke lingkungan, terus juga masing-masing rumah. Ketika masyarakat mulai sadar akan kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, inilah tujuan kita sama-sama. Ketika suatu wilayah itu bersih, otomatis akan berdampak pada wilayah semuanya. Artinya apa? Artinya nanti ketika wilayah itu bersih, derajat kesehatan juga akan meningkat seperti itu. Kemudian sejauh mana program kondisi di Kota Singaraja, contohnya di daerah Sukasade. Jadi betul, mungkin sana ada LHC, tempat pembuangan sampah sementara di sana, yang biasanya diangkut oleh teman-teman kita di DLH. Namun tetap masyarakat harus diedukasi bahwa sampah itu masih ada nilai ekonomi sebenarnya. Ada sampah organik, ada anorganik, dan lain sebagainya. Nah, yang organik ini sebenarnya harus dibedain tempatnya. Sehingga yang terbuang ke TPA itu cuma residu saja. Jadi kita punya TPA di Buleleng, 1 di Bengkale, yang harus kita juga jaga kebersamaannya. Kalau di tempat lain sudah overload. Untuk TPA sudah kita antisipasi, 10 tahun ke depan masih bisa bertahan ya. Yang kedua dari Pak Sudarsana di Bakti Sraga terkait dengan mungkin kotoran anjing dan sebagainya dan jarak ideal seperti dengan sumur. Nah, untuk terkait dengan kotoran anjing ini kita harus buat semeton yang punya
pelihara hewan harus sadar bahwa hewan itu memang harus dipelihara, kebersihannya juga. Jangan sampai mengotori tetangga lain. Nah, ini penting. Ini kesadaran kita masing-masing ini. Nah, jangan sampai nanti dengan adanya kotoran anjing malah ribut dengan tetangga nanti. Dikandangkan hewannya dan dipelihara, dibersihkan kotorannya seperti itu. Untuk jarak sebenarnya kita udah ada kajian sebenarnya. Jadi jangan sampai jarak antar sepertinya dengan sumur dekat sekali. Jarak ideal adalah 10 meter sebenarnya. Jadi plus juga dari sisi konstruksi harus aman. Untuk septic tank harusnya ada 2 bilik di sana. 2 bilik di dalam tanah untuk pembuangan langsung dan penyerapan. Plus setiap 3 sampai 5 tahun harus dikuras. Sehingga sumurnya aman. Nah, biasanya masyarakat kan masih sebelum penuh enggak usah dikuras. Padahal maksudnya kuras adalah untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai bakteri dalam itu berkembang, merembes ke dalam tanah, air tanah masuk ke air sumur di sana. Nah, ini bakteri coli kan masuk ke sana jadinya. Diantisipasi dengan ketebalan struktur juga. Ada beton mungkin 10 cm di masing-masing kotak itu, sehingga perembasan air minimal di sana. Seperti itu. Jadi jarak diatur dan konstruksi juga diatur. Pasti aman di sana. Kemudian dari Pak Narte tadi, Pak Narte agak kaget juga ini ternyata masih banyak yang tidak punya jamban. Mungkin begitu. Dapat kita koreksi sebenarnya. Untuk wilayah perkotaan sudah 94% sebenarnya. 94%, artinya belum 100% dong Pak Kadis. Betul, masih ada juga. Ya. Karena nggak semua orang juga mampu di perkotaan. Untuk pedesaan yang masih kita harus kejar ini, masih di bawah 80. Kita caranya adalah dengan bangun langsung untuk masyarakat yang memang betul-betul miskin ekstrim istilahnya. Yang kedua, lewat sistem PBG kita. Jadi sampai dengan 2024 itu kita sudah bangun 7.000 jamban sebenarnya lewat sistem PBG kita, otomatis jadinya meningkat juga. Yang ketiga, budaya untuk buang sampah di tebe dan di kali ini juga harus kita ubah pelan-pelan, karena berdampak. Kadang-kadang kali juga udah nggak ada air, timbul penyakit dan sebagainya. Nah, ini harus mulai berubah. Mungkin dengan membangun jamban kolektif bisa juga sebenarnya. Sekian kakak bangun satu, itu akses yang paling utama dulu. Ketika dia makin mampu, silahkan nanti masing-masing kakak bangun yang di masing-masing lokasi itu. Kemudian untuk tadi jalan berlubang, betul Pak Narte, tadi dalam 1 hari kita akan kerjakan itu. Tim sudah bergerak dari Galiran sampai di Pemaron, kita akan tutup lubangnya. Memang betul musim hujan ini menambah daya rusak. Yang awalnya nggak ada lubang, karena tergenang air dalam seminggu 2 minggu ini, beban kendaraan juga akibatkan lubangnya makin besar dia. Tapi kita akan segera eksekusi dalam sehari 2 hari ini. Tim kami di PU segera akan tutup di jalur Laksamana sampai di Pemaron itu, karena biar nggak membahayakan pengguna kita. Plus juga untuk mengamankan Natal tahun baru ini, karena masyarakat akan banyak aktivitas menjelang tahun baru. Mobilitasnya harus bersihkan, banyak. kasih kenyamanan buat masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak Kadis. Nah, kemudian teknis bantuannya bagaimana sebenarnya Pak Kadis? Ini pendataan atau pengajuan dari desa atau sebenarnya bagaimana? Jadi untuk teknis pengajuan, jadi kami dengan teman-teman Perbekal mengajukan masing-masing desanya ada berapa calon penerima. Yang kedua, tim teknis turun ke lapangan mengecek kelayakannya. Gimana lokasi di lapangan, ada nggak air di sana? Ini paling penting. Jangan sampai dibangun jamban nggak ada air aksesnya. Yang ketiga, layak nggak dia nerima? Apakah memang mampu atau nggak mampu? Nah, ini paling penting. Jangan sampai nanti yang mampu malah mengusulkan. Dipilih yang memang layak, tepat, dan ada akses jaringan. Selanjutnya, mana yang paling super prioritas? Karena masing-masing desa cuma dikasih 20 titik. 20 jamban di masing-masing desa. Masing-masing desa. Ya, di 10 desa tahun ini. Astungkare semua berjalan baik, masyarakat penerima sangat antusias dan contoh jamban ini memang yang SNI. Jadi sudah berkeramik semuanya, airnya lancar, bersih, sehingga sama-sama melihara jadinya masyarakat. Jadi bagus sekali.
Baik, terkait dengan toilet duduk, toilet jongkok itu gimana Iya Pak Kadis? benar, nah, ini bagus sekali sarannya karena usia nggak bisa dibohongin. Untuk anak-anak muda mungkin nggak masalah, Iya. tapi udah masuk 50 ke atas ini kita harus perhitungkan. Ke depan memang untuk toilet publik kita pastikan akan ada 2, yang jongkok dan yang duduk. Yang jongkok untuk mungkin anak-anak muda, yang duduk untuk yang mulai 50 ke atas. Jadi semua terpenuhi. Baik. Iya, dan terkait dengan program-program Pak Kadis, program untuk menciptakan kondisi Singaraja yang bersih, Buleleng yang bersih tentunya terkait dengan sanitasi ini ada program apa mungkin yang disiapkan PUTR terkait dengan hal tersebut Pak? Baik Mbak, ini betul sekali, ini penting sekali buat kita semua. Jadi program sanitasi, program lintas sektor sebenarnya. Kita berbagi kolaborasi dengan teman-teman di seluruh Buleleng ini. Di OPD kita dengan teman-teman di LH, dengan di kecamatan, dengan berbekal juga selalu bahu-membahu. Program kali bersih, program sanitasi bersih, membangun infrastruktur drainase yang mampu menahan luapan-luapan ketika di musim hujan. Contoh kemarin ketika di tahun lalu di Lovina kan ada banjir besar, tapi saat ini udah kita bisa pertahankan. Dengan apa sistemnya? Kita kontrol juga dengan PBG kita. Jangan sampai sempadan sungai itu diambil oleh pribadi masing-masing. Ini penting. Jangan sampai dimensi saluran diambil oleh pribadi dengan menambah dapur di belakangnya. Padahal itu memperkecil dimensi kita. Jadi prinsip sungai, prinsip drainase itu harusnya dimensinya sama dari hulu ke hilir. Pasti lancar airnya. Namun di lapangan sering terjadi perbedaan. Menyempit di hulu besar, makin ke hilir makin menyempit, plus lagi ada sampah. Kemarin kejadian di Yahanakan, Banjarasem, di dekat jembatan Timbang. Setelah kita cek, isinya adalah sampah dan log-log kayu dari hulu, batang-batang kayu itu yang sangat besar. Kami kolaborasi dengan teman-teman dari Balai Jalan Nasional, dengan Polsek Seririt, dengan BPBD, dengan masyarakat juga langsung action di lapangan. Kemarin juga ada alat berat dikirim di sana untuk membersihkan sehingga next ke depan ada hujan lebih lancar lagi dia. Jangan sampai menutup akses Pantura kita ini. Jalan ya. Masyarakat ingin berlibur di Bali jangan sampai kecewa dengan Buleleng ini. Nah kemarin lumayan juga besar ya Pak Kadis ya di sana. Kemarin lumayan besar karena emang hujannya sangat merata sekali. Jadi bulan Desember ini dan Januari puncak musim hujan di Bali dan Jawa, sehingga berdampak terhadap mungkin kemacetan. Tetapi jangan sampai banjir ini hitungannya hari-harian, harusnya sejam 2 jam harus sudah clear lagi. Kemarin tidak sampai jam ya Pak Kadis ya, langsung bergerak. Kita sudah ada SOP kita dengan teman-teman semua, sudah ada kesiapan di lapangan. Jadi di saat hujan sudah lebih dari sejam kami siaga 1 di pos masing-masing dengan semua peralatan sehingga jangan sampai banjir ini bikin macet untuk masyarakat kita. Buleleng Bali adalah etalase pariwisata kita, harus dijaga jangan sampai turun kualitasnya seperti itu. Itu baik. Terima kasih. Biasanya kalau hujan kita menepi di rumah saja. Ini teman rekan-rekan di PUTR malah langsung dan BPBD juga langsung gerak cepat begitu nggih. Kemudian terkait dengan limbah tadi disampaikan juga kalau septic tank WC ada, tapi limbah dapur dan air mandi itu kadang ada yang mengalir ke got juga. Betul. Nah, gimana Pak Kadis? Ini cerdas sekali, betul sekali. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kita ada 2 sebenarnya. Yang pertama untuk air kotor itu dibuang lewat drainase. Tapi untuk limbah rumah tangga dan limbah dari hotel dan sebagainya itu harusnya sewerage namanya. Jadi black water dan grey water. Grey water ini dari rumah tangga untuk misalnya bekas-bekas makanan. Nah limbah-limbah yang lebih berat black water namanya. Harusnya berbeda ini. Cuman kita di Buleleng terkadang masyarakat masih buangnya sama. Dibuang di saluran aja. Saluran got saja. Contoh misalnya mungkin di daerah Lovina, banyak teman-teman pengusaha di sana masih membuang langsung ke drainase atau di kali di sana. Dampaknya adalah mungkin bau terus visual yang nggak bagus. Nah, tim kami selalu ambil itu di sana karena itu daerah pariwisata.
Jangan sampai masyarakat komplain di sana, tamu-tamu komplain. Kita udah ada kajian pengelolaan air limbah Lovina. Mudah-mudahan dengan Bapak Bupati yang baru nanti kita akan ajukan segera untuk pengolahan air limbah di Lovina. Karena Lovina adalah daerah pariwisata yang wajib kita jaga kualitasnya. Etalase pariwisata yang harus kita pertahankan. Jangan sampai masyarakat banyak komplain, bau, visual dan sebagainya. Dia akan sepi nanti, kasihan nanti seperti itu. Ya. Dan solusinya mungkin kalau bukan hanya di Lovina saja, mungkin Pak Kadis kalau ada daerah-daerah lain juga, jika melihat tetangga kita ini nggak punya speed tank, harus dia masih mengalirkan limbahnya ke got, apa yang mesti kita lakukan? Mungkin bisakah lapor atau bagaimana solusinya, Pak Betul, Kadis? jadi bisa sebenarnya. Itu harusnya kan sebenarnya udah termasuk pidana juga. Undang-undang lingkungan hidup juga mengatur seperti itu. Namun kita masih pembinaan ini, pembinaan untuk masyarakat kita untuk semakin sadar. Cukup dibuang di tempat khusus saja sebenarnya, lewat tas-tas khusus, kresek-kresek khusus. Nanti kan ada petugas yang ngambil sebenarnya. Nanti itu residu kita sebenarnya, residu sampahnya nanti di TPA bisa diolah. Nah untuk sanitasi kami di PU juga udah ada inovasi. Kita ada inovasi Sininja namanya. Sininja jadi sistem pengelolaan air limbah domestik. Kita proaktif ke teman-teman pengusaha, teman-teman hotel PHRI untuk menguras seperti mereka dan limbah mereka, kami yang tanganin. Kita punya pengolahan limbah di Bengkale. Nah itu yang selama ini udah bagus, karena banyak juga pengelola limbah dari swasta buang sampahnya juga, buang limbahnya ke saluran. Karena mereka nggak punya pengolahan. Nah kami di PU tekan itu terus agar masyarakat buang di tempat yang tepat. Karena kita ada sistem pengolahannya biar aman untuk lingkungan kita, seperti itu. Baik, Pak Kadis, ini kan bulan ini tahun ini apa bulan ini jadinya 200 zaman itu? Tahun ini sudah selesai. Selanjutnya bagaimana Pak Kadis? Next ke depan kita tetap akan usulkan lewat APBN, mungkin akan bertambah lagi ini. Mudah-mudahan langsung karya ke depan akan bertambah karena emang kebutuhan kita. Kebutuhan real masyarakat, mungkin lebih fokus di pedesaan juga tetap. Di kota udah aman sebenarnya, udah levelnya udah 94%. Tapi di desa yang kita angkat agar tembus di atas 90% juga seperti itu. Akan berlanjut. Wah, luar biasa Niki. Terima kasih banyak Kadis PUTR. Pak Kadis, mungkin terakhir untuk mengingatkan kembali untuk masyarakat pentingnya sanitasi ini dalam pencegahan penyakit juga di daerah rawan bencana. Apakah dipetakan juga Niki daerah-daerah rawan bencana mana saja mungkin untuk kawasan Buleleng, Pak Kadis? Betul, jadi kita sudah ada peta mapping rawan bencana di Buleleng untuk sanitasi. Jadi kalau boleh kami sampaikan mungkin di Kampung Anyar itu sangat rawan sekali karena posisinya emang di bawah air laut mereka. Jadi sangat rawan terhadap banjir, penyakit seperti itu. Terus yang juga di Kampung Bugis, di Kaliuntu juga sebagian, di di Banyuasin juga ada. Nah itu yang akan kita sama-sama dengan masyarakat untuk menyadarkan bahwa penting sekali membersihkan lingkungan. Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua sebenarnya. Kalau bersih di rumah, bersih di lingkungan, bersih di desa, udah pasti kita pastikan bahwa menambah kesehatan buat masyarakat seperti itu. Baik, berarti di kota itu saja. Di desa-desa mungkin ada dipetakan juga Pak Kadis? Di desa ini kemarin kita ada 10 desa yang kita udah eksekusi di Buleleng, desa kemarin di Tigawase, di kalau nggak salah Depehe, di Les, Sambirenteng, di Pelabuhan dan sebagainya. Ada 10 desa kemarin yang kita bangun 200 jamban itu. Dan masyarakat sangat antusias karena bagus jambannya. Ya, ini lihat visualnya lumayan itu kalau kita udah pakai keramik bawahnya. Iya, sudah sangat layak sekali begitu nggih. Jadi contoh nanti buat yang lain. Baik, Pak Kadis, terakhir untuk closing statement kita Pak Kadis, yang ingin Pak Kadis tekankan untuk masyarakat kita pentingnya sanitasi dalam pencegahan penyakit ini. Iya, yang pertama kebersihan adalah bagian dari kita sendiri sebenarnya. Tanggung jawabnya sama-sama. Pemerintah mendorong di depan, masyarakat ikut sama-sama di dalamnya. Ketika masyarakat sadar akan kebersihan, pasti mereka akan jaga lingkungan. Nggak buang sampah di tempat bukan tempat sampah. Cukup itu ya udah cukup sebenarnya. Yang kedua juga edukasi penting.
lewat sekolah dan sebagainya. Anak-anak ketika diedukasi sangat happy mereka sebenarnya. Bahkan kadang-kadang mereka bilang ke papanya, papa jangan buang sampah sembarangan seperti itu misalnya. Kan malu, ada budaya malu buang sampah sembarangan seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Ini mari pendengar Pro 1 RRI Singaraja Masyarakat Buleleng, kita bersama-sama menjaga sanitasi agar tetap baik, sehat, juga lingkungan kita sehat, masyarakatnya sehat, negara kita juga jadi kuat begitu. Apalagi sekarang bertepatan dengan Hari Bela Negara, Pak Kadis. Bela Negara kita dengan menjaga lingkungan ini ya. Salam merah putih. Salam merah putih. Terima kasih banyak Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Insinyur Putu Adipta Eka Putra, STMM IPU ASEAN, dan juga tadi Bapak kita bersama PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng ya, Bapak Dr. Putu Arya Nugraha SPPD yang mendahului tadi karena memang ada langsung ditelepon langsung harus berada di tempat jam ini juga begitu. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga. Semoga yang kita hadirkan hari ini juga bermanfaat untuk kita semua, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedi Batalia, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kadis. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.